Melihat keindahan departemen yang biasanya tidak mudah didekati ini sekarang menunjukkan sikap yang begitu nakal dan tidak terkendali. Aku hendak memberikan pukulan terakhir. Ledakan dahsyat di pikiranku. Tuan rumah hanya memiliki sisa kesehatan 10 detik. Untuk bertahan hidup, seseorang harus memastikan bahwa orang yang terikat pada Su Yuanyuan meningkatkan kesukaanku. Saya tercengang. Saya adalah simp yang paling terkenal untuk Chu Yuhan, gadis kampus ternama Universitas Jiangda. 3 tahun untuk menghabiskan semua tabunganku. Beli untuk Chu Yuhan. Dia menghabiskan 4 atau 5.000 yuan uang saya setiap bulan. Nikmati usahaku seperti seorang ratu. Dan aku seperti anjing peliharaan, membiarkannya mengaturku. Namun kini sistem menginginkanku untuk mengikatkan diriku pada Su Yuanyuan. Orang itu hanya aku temui beberapa kali. Si cantik sedingin es yang mengabaikanku. Tingkat kesukaannya saat ini adalah 10. Puluhan mata di kelas menatapku. Menunggu aku memujamu seperti biasa. Namun hitungan mundur kematian terus berdetak tanpa henti. Jantungku berdebar kencang pada tanggal 10, 9, dan 8 Oktober. Untuk bertahan hidup, saya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba aku berdiri. Su Yuanyuan, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Sambil meneriakkan kalimat ini, aku langsung memeluknya erat, meski dia tampak bingung. Seketika puluhan mata memenuhi kelas. Seolah-olah membatu. Mereka menatap kami berdua dengan saksama. Saat itu aku melihat bagian atas kepalanya. Tanda plus merah muncul. Dan angka Arab 11. Pemberitahuan sistem berbunyi dalam pikiranku. Peringkat kesukaan Su Yuanyuan, 11. Tingkat kesukaan saat ini, 1. Kesehatan host yang tersisa terdeteksi sebesar 1 hari. Silakan terus tingkatkan objek pengikatan. Kasih sayang meningkatkan kesehatan. Aku menghela napas lega. Aku berpikir dalam hati, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hampir mengirimkannya di awal. Su Yuanyuan dalam pelukannya akhirnya sadar. Dia mendorongku menjauh, malu sekaligus marah. Meskipun tampak marah, namun dia jelas sangat gembira di dalam. Saya, seorang sim epik yang diakui secara universal. Di depan seluruh kelas. Mengekspresikan kepercayaan dirinya kepada musuh bebuyutannya. Ini benar-benar tamparan di wajah. Tingkat kesukaannya langsung meningkat 11 poin. Tepat saat aku sedang bersantai. Sahabat Chu Yuhan, Li Lanlan, telah melompat keluar. Menunjuk ke arahku dan berteriak. Chen Fan, dasar bajingan. Kau benar-benar mengkhianati Yuhan. Dia ingin mengatakan, maafkan aku atas apa yang telah dilakukan Chu Yuhan kepadaku. Aku berpikir cukup lama, tetapi tetap tidak dapat memikirkan apapun yang pernah dilakukan Chu Yuhan untukku. Aku mendengus dingin. Apa hubungan antara aku dan Chu Yuhan? Jika Anda bertanya apakah dia mengakui hubungan Anda dengan pacar Anda, tidak apa-apa. Apakah mengabaikan fakta berarti Anda tidak salah? Yuhan memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bekerja cukup keras. Li Lanlan melepaskan kombinasi pukulan wanita. Chu Yuhan benar-benar hampir menangis. Namun bukan kesedihan, melainkan rasa malu. Dia tidak pernah menyangka aku berani menamparnya di depan umum. Aku mengabaikannya dan duduk kembali di sebelah Su Yuanyuan. Para siswa bahkan lebih terkejut lagi. Bisikan dan diskusi. Hei Chen Fan, mengapa kamu tidak menjilati bibir Cuda Banhua? Sebaliknya, dia datang untuk mengejarku. Su Yuanyuan bertanya padaku. Aku berteriak, karena dia tidak secantik kamu. Su Yuanyuan mengangguk puas. Lalu topiknya berubah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu menghabiskan banyak uang untuk mengejar Chu Yuhan. Aku ingin menggunakan 3 mulut untuk mengejarku. SK2 milikku hampir habis, jadi sebaiknya kamu cari tahu caranya. Pikiranku tiba-tiba menjadi jernih. Ini adalah metode untuk memperpanjang hidup. Ketika saya tiba di mall, pramuniaga itu mengira saya takut dengan harganya. Saya hanya berkata, berikan saya 10 set, seluruh setnya. Gesek kartu Anda sebesar 980.000 dan sistem akan segera memberi Anda uang kembali sebesar 980.000. Saldo langsung pulih menjadi 2 juta. Senang sekali. Aku bahkan bisa dapat cashback. Aku melirik toko Prada lagi. Chu Yuhan bermimpi memilikinya. Tas edisi terbatas senilai 200.000. Aku mencibir dan melangkah masuk. Kembali di kelas, Li Lanlan melontarkan komentar-komentar sinis tentang Su Yuanyuan. Chu Yuhan juga mencibir dari samping. Chen Fan menjilatiku selama 3 tahun. Saya paling tahu karakternya. Jika dia bersedia membelikanmu 1 set SK2. Dengan senang hati aku serahkan gelar si cantik berkelas kepadamu. Para siswa berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Wajah Su Yuanyuan semakin pucat. Tepat pada saat itu, pintu kelas ditendang hingga terbuka. Aku muncul sambil terengah-engah. Membawa 10 set SK2 yang dikemas dengan indah. Yuanyuan, aku kembali. Nak, aku menaruhnya dengan berat di atas meja di depan Su Yuanyuan. Mengapa Anda membeli 10 kotak? Matanya yang indah terbelalak dan napasnya menjadi cepat. Para penonton gempar. Produk perawatan kulit senilai 100.000 yuan. Chu Yuhan dan Li Lanlan juga tercengang. Hehe, itu bukan sesuatu yang berharga. Anda dapat membeli banyak untuk diberikan sebagai hadiah kepada teman dan teman sekelas. Jika tidak bisa dihabiskan,
gunakan untuk rendaman kaki. Menurutku, kakimu jauh lebih cantik daripada wajah seseorang. Saya menyiratkan sesuatu. Lalu saya mengeluarkan tas Prada putih edisi terbatas itu. Wah, cantik sekali tasnya. Su Yuanyuan tidak dapat lagi menahan kegembiraannya. Tiba-tiba dia melompat ke pelukanku. Peringkat kesukaan Ding Suyuan, 60. Tuan rumah akan diberi hadiah 60 poin kesehatan. Umur host saat ini adalah 608 hari. Tidak heran dia seorang penggali emas. Satu tas menambah 60 poin kesukaan. Menghabiskan 300.000 yuan untuk memperpanjang hidup seseorang selama 60 hari sungguh sepadan. Mata Chu Yuhan merah. Dia bergegas sambil berteriak dan bertanya. Chen Fan, beraninya kamu membeli tas edisi terbatas ini? Tas ini harganya 200.000. Harganya hanya 200.000 yuan. Apa salahnya aku membelikannya sebagai hadiah untuk Yuan-Yuan? Aku menepis tangannya tanpa ekspresi. Semua siswa tercengang ketika mendengar 200.000. Su Yuanyuan juga sangat ketakutan hingga dia mundur 2 langkah. Lindungi tas dengan erat. Su Yuanyuan, kamu jalang. Tas itu milikku. Kecemburuan membuat Chu Yuhan benar-benar gila. Menerjang Su Yuanyuan. Namun Su Yuanyuan dengan mudah mengelak. Chu Yuhan jatuh ke tanah. Saudara Chen Fan. Chu Banhua tampak menakutkan sekarang. Apakah dia menderita suatu penyakit mental? Saudaraku, Su Yuanyuan, bergandengan tangan denganku. Dia mengatakannya dengan cara yang sangat hijau. Secercah rasa senang melintas di benakku. 2 bagian dari kebencian selama 3 tahun terakhir telah hilang. Yuanyuan, ayo pergi ke restoran berbintang Michelin. Aku membawanya pergi di bawah tatapan penuh kebencian Chu Yuhan. Chu Yuhan dan Zhang Yao pergi berkencan di hutan sekolah malam itu. Chu Yuhan sambil menangis menceritakan tindakanku kepada Zhang Yao. Zhang Yao menawarkan kata-kata penghiburan, tetapi hatinya berdarah. Dia mengincar rumahku yang seluas 200 meter persegi. Setelah keduanya menyamar, Chu Yuhan memutuskan untuk terus menggunakan saya untuk mendapatkan 2 juta itu. Zhang Yao juga berpura-pura penuh kasih sayang. Melakukan berbagai tuntutan yang tidak melibatkan kontak fisik. Akhirnya, keduanya berhubungan seks di hutan. Semua ini disaksikan oleh pria gemuk Li Wei, yang bersembunyi di balik pohon besar. Saya mengambil gambar dengan ponsel saya. Suite Hotel Bintang 5. Saya bangun dan melihat panel sistem. Saya memiliki 805 poin kehidupan hari. Su Yuanyuan membeli lebih banyak barang mewah. Tingkat popularitasnya melonjak hingga 80. Saya pikir penambang emas cukup bagus. Setidaknya usahanya membuahkan hasil. Saya mengantar Su Yuanyuan kembali ke asramanya. Dalam perjalanan, aku bilang padanya untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah saudara baptisku. Karena aku harus terus mengikatkan diriku pada gadis-gadis lain untuk memperpanjang hidupku. Dia merasa dirugikan, tetapi dia tetap setuju. Kembali di asrama, si gendut Li Wei sedang minum. Dia menutup pintu dan menunjukkan video yang diambilnya dengan ekspresi serius. Percakapan antara Zhang Yao dan Chu Yuhan di hutan dalam video. Perilakunya sepenuhnya transparan. Pria gemuk itu menatapku dengan gugup. Saya pikir saya akan hancur, tetapi saya tetap sangat tenang. Fatih akan mengirimiku videonya nanti. Jangan sebut-sebut nama Chu Yuhan lagi. Kita lupakan saja masalah ini. Sialan deh bro, setelah 3 tahun akhirnya lu bangun juga. Pria gemuk itu melompat kegirangan. Keesokan paginya terjadi keributan di luar. Pria gemuk itu pergi untuk membuka pintu. Su Yuanyuan, mengenakan rok pendek dan stoking hitam, berdiri di pintu. Sekelompok penonton berkumpul di belakang mereka. Wanita cantik, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Pria gemuk itu tertegun. Dia tidak mengenal Su Yuanyuan. Apakah Chen Fan tinggal di sini? Saya menelepon, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak membalas pesan WeChat saya. Saya sedikit khawatir dengan saudara laki-laki Chen Fan. Su Yuanyuan bertanya sambil tersenyum. Para penonton menjadi gempar. Bukankah Chen Fan terkutuk itu seorang yang bodoh? Aku tak percaya aku mengenal gadis secantik itu. Hubungannya cukup istimewa. Aku menjulurkan kepalaku. Mengandalkan pria gemuk untuk menyembelih babi? Hebat sekali, saudara Chen Fan. Kamu sungguh di sini? Su Yuanyuan menerkamku dan memeluk leherku. Aku melihatnya 99 di telepon. Dia mendorongnya menjauh dengan wajah tegas. Jaga citra Anda, ini asrama putra. Baiklah, saudara. Dia mengangguk patuh. Pria gemuk itu benar-benar tercengang. Citra diriku mencapai puncak di hatinya. Su Yuanyuan benar-benar naik ke tempat tidurku dan mulai membuat selimut. Mereka bahkan membersihkan meja dan mencuci pakaianku. Ini tidak mungkin. Semua anak laki-laki yang menonton tercengang. Terutama mereka yang mengenal Su Yuanyuan. Tahukah Anda betapa materialistisnya dia? Saya keluar setelah menggunakan toilet. Asramanya sudah direnovasi total. Su Yuanyuan datang dan menghampiri saya setelah selesai mencuci pakaiannya. Aku menariknya menjauh lagi. Teman-teman sekelas Yuanyuan semuanya ada di sini. Ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Aku lupa apa yang kukatakan kemarin. Saya menjelaskan bahwa saya perlu terikat dengan gadis-gadis lain untuk memperpanjang hidup saya. Kalau kau bukan bajingan, kau akan mati. Ya, saya tahu, saudara Chen Fan.
Su Yuanyuan menjelaskan dengan cara yang berperilaku baik. Mohon jangan salah paham. Chen Fan mengenali saya sebagai saudara perempuan baptisnya. Kami jelas bukan pasangan kekasih. Saudara laki-laki Chen Fan selalu lajang. Pada saat ini, citraku mencapai puncaknya di hati semua anak laki-laki. Hanya rasa kagum yang tersisa. Ayo, kita pergi berbelanja. Aku menarik Su Yuanyuan melewati kerumunan dengan penuh kekaguman. Dia berjalan keluar asrama di bawah tatapan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Artikel berjudul, Penggali Emas Terkenal Su Yuanyuan yang Mengejutkan. Postingan tentang bagaimana seseorang benar-benar menjadi simp untuk pewaris generasi kedua yang kaya dan misterius. Hal ini menyebabkan keributan di forum sekolah bisnis. Chu Yuhan melihat postingan itu. Pertama, mereka bersukacita karena Su Yuanyuan telah berhubungan dengan seorang kaya palsu generasi kedua. Tetapi melihat gambar dan keterangannya benar-benar meruntuhkan pertahananku. Chu Yuhan mengira aku berpura-pura menjadi anak orang kaya. Dengan warisan 2 juta yuan itu, dia dan Li Lanlan memposting pesan yang memfitnah tentang saya dan Su Yuanyuan di forum. Sementara itu, Zhang Yao sedang mengejar Zhao Ruoxi, gadis tercantik di jurusan sastra. Saya pikir dia naif, mudah dibodohi, dan tidak menghabiskan uang. Dia berencana untuk menipu saya sebesar 2 juta yuan untuk membeli rumah. Biarkan Chu Yuhan menjadi kekasih rahasiaku lagi. Chu Yuhan meneleponnya dan memintanya untuk melihat forum. Zhang Yao melihatku di pos. Aku begitu iri sampai mataku menjadi merah. Tetapi ketika aku melihat komentar-komentar yang memfitnahku, dia mencibir, orang bodoh ya orang bodoh. Aku pikir kamu pintar. Ternyata itu semua untuk Chu Yuhan. Chen Fan, Anda mungkin tidak akan pernah menduganya. Dewi Anda Chu Yuhan dari sekolah menengah. Dia adalah kekasihku sejak awal. Saya membawa Su Yuanyuan untuk membeli Porsche 718. Dia tidak bisa bergerak saat melihat mobil itu. Pramuniaga wanita itu memperkenalkan mobil senilai 1 juta. Su Yuanyuan sangat ketakutan dan dia tidak ingin saya berbicara langsung. Berikan saya versi yang lebih tinggi, dengan harga 1,5 juta. Saya meminta Su Yuanyuan untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Dia sedikit ragu ketika diminta menuliskan namanya. Tapi mengingat saya sudah membelikannya 200. Aku akan habis-habisan membeli apartemen senilai puluhan ribu ini. Tingkat kesukaan Ding Suyuan adalah 19. Peringkat kesukaan saat ini, 100. Tuan rumah diberi hadiah 19 poin kesehatan. Tuan rumah saat ini memiliki sisa kesehatan selama 978 hari. Saya sedikit tercengang. Saya tidak menyangka tingkat kasih sayang akan mencapai titik maksimal secepat ini. Penggali emas sangat hebat. Anda menuai apa yang Anda tabur. Rasio pengembalian uang untuk ketampanan terhadap pengembalian uang adalah 1:10. 1,5 juta itu akan menghasilkan uang kembali sebesar 15 juta. Akhirnya, Su Yuanyuan mengantarku berkeliling. Saya meninggalkan tempat itu sambil disambut tatapan iri dari staf penjualan. Su Yuanyuan pindah ke apartemen barunya. Bergabung dengan obrolan grup asosiasi kecantikan Jiangda. Aku melihat seseorang menandainya. Setelah mengklik tautan itu, terungkaplah bahwa semua orang dalam grup itu mengejeknya. Dia bertemu dengan seorang kaya palsu generasi kedua. Seseorang membanggakan bahwa pacarnya menghabiskan 1 juta setahun. Dia begitu marah hingga matanya memerah ketika dia memberinya sebuah Mercedes senilai 600.000 yuan. Namun setelah membaca postingan itu, kemarahanku mereda. Itu berubah menjadi ingin tertawa. Haha, Chu Yuhan benar-benar jalang pecinta teh hijau. Mereka sebenarnya mengatakan Chen Fan hanya punya 2 juta. Generasi kedua orang kaya palsu yang mewarisi harta warisan. Itu lucu sekali. Chen Fan menghabiskan hampir 4 juta untuk saya hari ini saja. Saya sungguh menantikan reaksi Chu Yuhan saat dia mengetahui kebenarannya. Dia segera turun ke bawah untuk mengambil gambar. Saya naik ke atas lagi untuk mengambil gambar apartemen dan sertifikat properti. Dia juga mengambil tangkapan layar dari log obrolan di mana Zhang Yao melecehkannya. Orang-orang dalam kelompok itu masih menertawakannya. Chu Yuhan bahkan keluar dan berpura-pura mengatakan, Su Yuanyuan dan saya adalah korban. Haha, Chu Yuhan memang jalang teh hijau. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresinya saat kami bertemu. Su Yuanyuan mencibir pada Yuan. Saya mengunggah sejumlah foto di obrolan grup dan menjadi berita utama. Orang yang baru saja mengejeknya segera mengubah nadanya dan mulai menyanjungnya. Jiang Yuchan, gadis tercantik di sekolah bahasa asing, telah angkat bicara. Buktikan bahwa Porsche dan apartemen itu asli. Obrolan grup untuk produknya kembali sunyi. Tak seorang pun meragukan kata-kata Jiang Yuchan, dan Chu Yuhan pun hancur total. Su Yuanyuan terus mengungkapkan lebih banyak informasi. Mengungkap bahwa Chu Yuhan dan Zhang Yao pernah berpacaran saat SMA. Chu Yuhan benar-benar terkejut oleh kenyataan bahwa dia telah ditipu hingga kehilangan uang. Setelah mengetahui bahwa saya adalah anak orang kaya generasi kedua yang sejati. Sebaliknya, mereka mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, Zhao Ruoxi, gadis tercantik di Fakultas Seni, tiba-tiba menandai Su Yuanyuan di obrolan grup. Kami dituduh menyebarkan rumor dan memfitnah Zhang Yao. Situasi apa yang memerlukan permintaan maaf? Saya berbicara tentang Chu Yuhan dan Zhang Yao. Mengapa Zhao Ruoxi tiba-tiba muncul? Su Yuanyuan bingung,
Tetapi dia bertekad untuk berusaha sekuat tenaga. Dia mengeposkan tangkapan layar riwayat obrolan pelecehan terhadap Zhang Yao di obrolan grup. Aku terbangun. Hanya tersisa 97 hari kesehatan. Merasa agak tidak berdaya, saya bertanya-tanya bagaimana cara menemukan gadis berprestasi yang bisa membuat saya terus maju. Hasilnya, saya melihat sekelompok orang di lantai bawah. Di tengah adalah Zhao Ruoxi yang memegang tombak panjang. Wah, cantik sekali gadis itu. Dia bahkan lebih cantik dari Su Yuanyuan. Mataku berbinar. Dia melihat mataku yang berbentuk almond terbelalak karena terkejut. Dia menyerbu dengan tombak panjang. Dia menggendongku di bahunya. Lalu dorong dia ke tanah. Ding menemukan bahwa Zhao Ruoxi, seorang gadis dengan peringkat penampilan 90 poin, telah mulai mengikat. Ding, pengikatan berhasil. Untuk setiap 1 poin keuntungan yang diperoleh oleh objek terikat Zhao Ruoxi, tuan rumah memperoleh 10 poin kesehatan. Ding memberi tuan rumah fungsi cashback kecantikan. Nama, Zhao Ruoxi penampilan, 90 poin. Rasio cashback berdasarkan penampilan 1, 10. Anda dapat memberi sukuan 1 poin kekuatan tempur. Setara dengan kecepatan dan kekuatan 10 orang dewasa yang digabungkan. Saya terkejut. 1 poin kesukaan sama dengan 10 hari umur. 1. 10 cashback pada penampilan. Juga memberikan kekuatan tempur. Aku menatapnya dengan gembira. Dasar mesum, beraninya kau menatapku? Kemarahannya meningkat. Kita sepertinya tidak saling kenal, teman sekelas. Saya berbicara sambil mengerahkan tenaga. Dia dengan mudah melepaskan diri dari genggamannya. Dia tampak tidak percaya. Saya memeriksa peringkat kesukaannya, 50. Astaga, apakah aku baru saja menodai makam leluhurnya? Aku mencarimu, dasar generasi kedua yang kaya raya dan tak berperasaan. Ikutlah denganku, perintahnya sambil membawa tombak panjang. Meskipun aku punya kekuatan bertarung, aku tidak takut padanya. Namun untuk artefak yang memperpanjang hidup ini, aku pun patuh mengikutinya. Dia membawaku ke ruang kuliah. Saya ditanyai mengapa saya berkolusi dengan Su Yuanyuan untuk menyebarkan rumor dan memfitnah Zhang Yao. Saya bingung dia menyebut Jiang Da, gadis cantik itu. Tunjukkan kepada saya riwayat obrolan grup federasi. Bukankah itu jelas? Puisi dalam tangkapan layar Su Yuanyuan ditulis khusus untuk saya oleh Zhang Yao. Tidakkah plagiarisme Anda terhadap puisi ini membuktikan sesuatu? Katanya dengan percaya diri. Saya hampir tertawa karena marah. Zhao Ruoxi hanyalah seorang gadis yang naif dan polos. Pantas saja Zhang Yao mengincarnya. Aku mengeluarkan video yang diambil pria gendut itu. Katakan padanya yang sebenarnya. Aku bekerja sama dengan Fatih. Menggunakan kamera lubang jarum pada Zhao Ruoxi. Zhang Yao mengungkapkan perasaannya kepada Zhao Ruoxi selama siaran langsung. Dan adegan yang menyingkapkan warna aslinya. Siaran langsung ini disiarkan di seluruh jaringan kampus. Termasuk pimpinan sekolah, ruang rapat, kepala sekolah. Dekan Zhuge memuji Yao sebagai mahasiswa berprestasi. Saya melihat video itu dengan mata kepala saya sendiri. Chu Yuhan menangis dan menyesalinya setelah melihat video di asramanya. Di dalam kelas, Zhang Yao membuat pengakuan sepenuh hati kepada Zhao Ruoxi. Namun, tingkat kesukaan itu terlintas di benak saya. Ding. Kesukaan Zhao Ruoxi ke-10. Peringkat kesukaan saat ini, 10. Umur inang, 100 hari. Sisa kesehatan saat ini, 1975 hari. Saya tercengang. Mungkinkah ini terjadi? Zhao Ruo 11 sangat marah. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar video yang kuberikan padanya. Pria gemuk itu memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan dirinya ke dalam rumpun pohon. Video. Seluruh sekolah menyaksikan perselingkuhan Zhang Yao dan Chu Yuhan. Ruang rapat itu sunyi, kepala sekolah marah sekali. Kentut adalah suatu aib yang sangat memalukan. Segera ambil video itu. Benar-benar omong kosong, jenius. Zhang Yao dan Chu Yuhan memecat saya. Dia bahkan memerintahkan penebangan hutan pohon itu. Dekan Zhuge bergegas masuk ke ruang kelas. Dia dengan marah mengecam Zhang Yao sebagai bajingan. Zhang Yao tertegun. Zhao Ruoxi mengeluarkan kamera. Zhang Yao terjatuh ke tanah sepenuhnya. Peristiwa ini menyebabkan keributan besar. Zhang Yao dan Chu Yuhan dikeluarkan dari sekolah. Zhao Ruoxi dan saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah bertanya apakah saya dalangnya. Zhao Ruoxi segera berdiri dan mengambil tanggung jawab atasku. Dekan Zhuge tidak berdaya. Kepala sekolah mengatakan dia akan mengeluarkan kami. Saya bilang, kepala sekolah, kalau saya memberikan sekolah, bangun stadion besar, bisakah Zhao Ruohan dibebaskan dari hukuman? Kepala sekolah tiba-tiba mendongak. Dia menatapku dengan tak percaya. Apa yang Anda bicarakan adalah stadion dalam ruangan. Namun, biayanya sekitar 20 juta. Berapa 20 juta? Itu hanya uang sakuku. Saya sangat gembira. Ini adalah pengembalian uang tunai 10x untuk penampilan yang menarik. Cashback 20 juta, cashback 200 juta. Saya meminta Zhao Ruoxi untuk memberikan nomor rekening bank saya. Kepala sekolah mentransfer 2 juta yuan dan ingin mengembalikannya setelah menemui Zhao Ruoxi. Dia segera bergegas dan menghentikannya.
Zhao Ruoxi tidak mengerti mengapa uang itu harus disumbangkan atas namanya. Aku mengarang alasan bahwa keluargaku tidak suka menonjolkan diri. Setelah ragu-ragu, dia setuju. Kepala sekolah perlu segera mengadakan rapat. Zhao Ruoxi, sebagai donatur, juga akan hadir. Setelah pertemuan, Dekan Zhuge berkata kepada Zhao Ruoxi, "Kau seharusnya berterima kasih padaku dengan benar." Dia tidak yakin. Saya merasa Dekan Zhuge tersenyum saat mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya aku bilang kamu bodoh. Jika dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, sumbangan anonim sepenuhnya dapat diterima. Dia bersikap tidak langsung karena dia menginginkan yang terbaik untukmu. Ketika kamu pergi ke toilet, Chen Fan juga mengajukan permintaan kepada kami. Persyaratan pertama adalah lantai teratas stadion. Kami akan merancang ruang latihan bela diri khusus untuk Anda. Yang kedua, menunggu Anda lulus. Anda bisa tinggal di Universitas Jiangnan secara langsung. Zhao Ruoxi terkejut. Saat itulah aku menyadari perasaanku yang sebenarnya dan hal-hal yang kukatakan dengan santai. Lelaki yang baru kukenal kurang dari sehari ini sungguh mengingatku. Itu juga memenuhi keinginannya. Apakah dia menyukaiku? Jantungnya berdebar kencang, meskipun dia ragu-ragu. Namun godaan untuk pergi ke sasana bela diri khusus dan tinggal di kampus terlalu besar. Zhang Lu, teman sekelas sekolah menengah atas, menyelenggarakan reuni kelas. Teks saya di grup. Aku kira dia ingin pamer di hadapanku. Saya mengantar Fatih Li Wei ke pintu masuk hotel. Petugas keamanan menghentikan kami saat kami sedang mengendarai sepeda listrik. Zhang Lu datang dengan sebuah BMW. Mereka mengejekku dengan cara yang sarkastis. Lalu dia melemparkan sebatang rokok kepada petugas keamanan dan mempersilakan kami masuk. Kami pergi ke kamar pribadi. Zhang Lu dan anteknya Li Hao. Dia lalu membumbui ceritanya dan menceritakan apa yang terjadi di pintu. Teman-teman sekelasku menatapku dengan pandangan meremehkan. Pada saat ini, Wu Tiantian, gadis tercantik di sekolah menengah, tiba. Aku tersenyum dan melambai padanya. Aku bahkan bertarung dengan Zhang Lu untuknya saat itu. Dia berjalan melewatiku. Berjalan ke sisi Zhang Lu. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas undangannya. Tanyakan apakah aku bisa duduk di sebelahnya. Zhang Lu sangat gembira. Setelah mengusir Li Hao, teman-teman sekelasku bersorak kegirangan dan melihatku menderita. Aku terkejut dan ekspresiku berubah muram. Saya tidak pernah menyangka Wu Tiantian akan berubah begitu banyak dalam 3 tahun kuliah. Lobster Australia disajikan. Semua siswa memuji Zhang Lu dan Wu Tiantian. Dia akan membawakannya teh dan air dari waktu ke waktu. Insiden yang melibatkan Zhang Lu sebenarnya adalah kesalahpahaman saat itu. Chen Fan dan saya hanya teman satu meja. Saat itu, Chen Fan keliru mengira aku menyukainya. Itulah sebabnya aku memukulmu. Wu Tiantian tiba-tiba berkata pada Zhang Lu. Seluruh ruangan pribadi itu langsung terdiam. Aku tak mempercayai telingaku. Saat itu, dia sambil menangis menuduh Zhang Lu telah melecehkannya. Sekarang dia mengkhianatiku hanya untuk mendekati pria kaya generasi kedua. Dia melirik ke arahku. Matanya berkedip karena panik sesaat, lalu tenang kembali. Dia bilang dia sudah berubah sekarang. Uang adalah satu-satunya kebenaran. Zhang Lu adalah satu-satunya pewaris generasi kedua yang kaya yang dapat dipertahankannya. Ona, aku jelas-jelas hanya bersikap lancang. Hatiku benar-benar dingin. Awalnya saya ingin memberinya rumah dan mobil. Sekarang yang ada hanya cibiran. Chen Fan, saya pikir Anda harus meminta maaf kepada Zhang Lu. Bagaimanapun, kau memukul Zhang Lu saat itu. Kali ini Zhang Lu mengundangku tanpa menyimpan dendam. Anda datang ke Hotel Bintang 5 untuk makan malam. Memungkinkan Anda memperluas wawasan Anda. Wu Tiantian terus memberitahuku. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada ketua regu kami, Zhang, yang telah memperluas wawasan saya. Aku tersenyum paksa. Chen Fan, sikap macam apa ini? Lihatlah dirimu sekarang. Dia tampak kusut dan murung. Lalu lihat Zhang Lu. Tidakkah Anda merasa gagal? Wu Tiantian menatapku dengan mata acuh tak acuh. Merasa tidak nyaman. Hehe, tidak perlu minta maaf, sayang. Jangan salahkan Chen Fan karena menjadi seperti ini. Kudengar dia baru saja mengalami kemunduran dalam kehidupan cintanya. Merasa sedih terkadang tidak dapat dihindari. Zhang Lu berpura-pura bersikap toleran dan murah hati. Dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Hahaha, omong kosong belaka, hubungan yang gagal. Aku dengar dia ada di sekolah. Saya menjadi anjing peliharaan seseorang selama 3 tahun. Sepertinya aku baru saja diputusin. Bahkan menjadi seorang sim pun tidak bisa dilakukan lagi. Li Hao tertawa keras dan berkata, apa yang saya lakukan selama 3 tahun sebagai seorang sim? Perkataan Li Hao langsung menyebabkan keributan di seluruh ruangan pribadi. Haha, aku mendengarnya dari teman masa kecilku di Universitas Jiangda. Chen Fan harus bekerja 2 pekerjaan setiap hari. Dia memberikan semua uangnya kepada orang lain dan hanya makan roti kukus dan acar sayuran setiap hari. Li Hao melanjutkan. Chen Fan, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Awalnya saya agak skeptis dengan apa yang dikatakan Wu Tiantian. Sekarang aku percaya padamu. Sebaiknya kau minta maaf pada Zhang Lu sekarang juga. Kalau tidak, Anda harus menanggung sendiri biaya makanan ini. Dan pria gemuk yang kau bawa itu terus makan. Anda juga harus membagi tagihannya.
Banyak siswa yang mengkritik Chen Fan. Haha, semuanya? Jangan mempersulit Chen Fan, dia sudah cukup menyedihkan. Tidak banyak uang. Lagi pula, saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di sini. Melihat Chen Fan dikelilingi dan diserang oleh orang banyak, Zhang Lu merasa sangat puas. Aku merasa seperti telah membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Namun Li Wei yang sedari tadi menahan napas, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa katamu? Kamu tidak perlu bayar untuk makan di sini. Li Wei menatap Zhang Lu dengan ekspresi tidak ramah dan berkata, haha, jujur saja, paman saya adalah manajer umum hotel bintang 5 ini. Saya bisa datang dan makan kapan saja saya mau, semuanya gratis. Zhang Lu berkata dengan puas. Dia mengatakan yang sebenarnya. Paman Zhang Lu adalah manajer umum sebuah hotel. Dia dan keluarganya selalu makan di hotel ini dan tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Sial, aku selalu membayar tagihan setiap kali aku datang ke sini untuk makan. Kamu bilang kamu tidak menghabiskan uang. Li Wei langsung menjadi marah. Pertama, petugas keamanan membuatnya kehilangan muka di depan saudaranya. Ini akan sekali lagi mengungkap masalah pengelolaan hotel mereka sendiri. Li Wei merasa dia telah kehilangan muka sepenuhnya. Bagaimana caranya kamu bicara seperti itu? Dia dibawa ke sini oleh Chen Fan yang tidak berguna untuk menumpang. Apakah Anda punya hak untuk berbicara? Li Hao segera berdiri dan menunjuk Li Wei sambil berkata. Yang lainnya juga menatap Chen Fan dan Li Wei dengan tatapan bermusuhan. Chen Fan tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang seperti ini. Zhang Lu dengan baik hati mentraktirmu makan, dan kau malah tidak berterima kasih? Mereka bahkan membawa orang asing untuk menimbulkan masalah. Wu Tiantian juga berdiri dan mengkritik Chen Fan dengan tatapan meremehkan. Pada saat ini, dia benar-benar memandang rendah Chen Fan. HMPH, Chen Fan, sebaiknya kau awasi teman-temanmu. Jangan biarkan satu orang busuk merusak reuni kelas kita. Ekspresi Zhang Lu berubah dingin. Saya merasa bahwa Chen Fan dan pria gemuk yang makan dan minum sendiri ini agak tidak tahu berterima kasih. Haha, oke, Zhang Lu, benar? Aku akan menunjukkan siapa aku sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Li Wei mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Kamu di mana sih? Segera menuju lounge tepi pantai di lantai 2. Pria gemuk itu segera menutup telepon setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban. Chen Fan menggelengkan kepalanya, dia awalnya bermaksud menghentikan pria gemuk itu. Lagi pula, bukan masalah besar bagi teman sekelas sekolah menengah atas untuk pamer. Namun ini melibatkan bisnis keluarga pria gemuk itu. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membantu. 3 menit kemudian, seorang pria parubaya bertubuh sedang mengenakan setelan jas tiba. Dia bergegas masuk, kepalanya dipenuhi keringat dan panik. Tuan muda, pria parubaya itu adalah paman Zhang Lu, Zhang Tianpeng. Dia bergegas datang begitu menerima telepon dari Li Wei, putra ketua. Paman, saat melihat Zhang Tianpeng, ekspresi Zhang Lu berubah drastis, dan dia langsung berdiri. Zhang Tianpeng melihat Zhang Lu duduk di ujung meja dan Tuan muda Li Wei duduk di meja saji. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul dalam hatiku. Tuan muda, maaf saya terlambat. Zhang Tianpeng tidak berani memperhatikan keponakannya. Sebaliknya, dia berjalan mendekati Li Wei dan menangkupkan kedua tangannya di depan wajahnya. Dia berbicara dengan hormat kepada Li Wei. Terkejut, hal membatu. Seketika, selain Chen Fan dan Li Wei, ruang pribadi itu dipenuhi dengan semua orang menatap dengan mata terbelalak. Sebuah kepalan tangan dapat dimasukkan ke dalam mulutnya yang terbuka. Zhang Lu, khususnya, sedikit gemetar. Apa sebenarnya identitas pria gendut yang dibawa Chen Fan untuk menumpang? Ia bahkan meminta pamannya, manajer umum sebuah hotel bintang 5, untuk memanggilnya Tuan Muda. Zhang Tianpeng, kamu luar biasa. Saya dengar keluarga Zhang Anda mendapat makanan dan akomodasi gratis di Blue Ocean Hotel. Kamu sungguh hebat. Ayah saya dan saya bahkan membayar makanan kami di sini. Li Wei membanting tinjunya ke meja karena marah. Tuan muda, pasti ada kesalahpahaman di sini. Apa yang terjadi dengan Zhang Lu? Apakah Anda membual di meja makan lagi? Zhang Tianpeng segera menghampiri Zhang Lu. Dia menamparnya dengan keras. Zhang Lu begitu ketakutan hingga dia meringkuk seperti burung puyuh dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wu Tiantian juga gemetar di sampingnya. Anak nakal, kemarilah dan minta maaf pada Tuan Muda Li. Zhang Tianpeng mengangkat ayam itu seperti anak ayam kecil. Dia membawa Zhang Lu ke Li Wei. Li Xiao, aku benar-benar minta maaf, aku hanya membual. Anggap saja aku kentut. Zhang Lu berkata dengan wajah sedih bahwa dia telah menampar dirinya sendiri 2 kali. Di manakah arogansi arogan yang baru saja mereka tunjukkan? Oke. Demi kamu yang mau jadi teman sekelas kakak baikku, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi Zhang Tianpeng, aku sudah menelepon ayahku. Kelompok itu akan datang untuk audit besok. Mengingat berapa lama Anda telah mengabdi dengan baik pada perusahaan. Jika mereka secara proaktif menjelaskan masalahnya dan membayar uangnya, maka masalahnya selesai. Li Wei membanting tinjunya ke atas meja, menegur Zhang Tianpeng saat dia berbicara. Zhang Tianpeng mengangguk berulang kali dan terus menyeka keringatnya. Chen Fan, ayo pergi. Bukan berarti aku mengatakan apa-apa.
Teman-teman sekelasmu sungguh tidak baik. Pria gemuk itu mendecakkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan menarik Chen Fan menjauh. Lalu saya teringat sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik dan menunjuk Chen Fan di sampingnya. Pria ini bernama Chen Fan adalah saudara laki-laki saya. Mulai sekarang, semua pengeluarannya di Blue Ocean Hotel akan dibebankan ke rekening saya. Zhang Tianpeng mengangguk cepat. Kemudian dia secara pribadi mengantar Chen Fan dan Li Wei keluar dari hotel. Petugas keamanan yang baru saja menghentikan Chen Fan dan Li Wei melihat Chen Fan. Li Wei dan manajer umum hotel keluar bersama-sama, dan semua orang ketakutan. Halo, manajer umum. Petugas keamanan itu bergegas mendekat, suaranya bergetar karena gugup. Apa? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Zhang Tianpeng. Saya pikir Anda benar-benar perlu mengelola petugas keamanan dan staf layanan Anda dengan baik. Berhentilah memandang rendah orang lain sepanjang waktu. Li Wei memberi kuliah. Ya. Zhang Tianpeng menyeka keringatnya dan mengangguk berulang kali. Lalu dia berbalik dan melotot tajam ke arah petugas keamanan itu. Berani sekali kau menghentikan tuan muda? Sebaiknya kau berkemas sekarang juga. Li Wei mengangguk, tampak puas dengan cara Zhang Tianpeng ditangani. Dia melambaikan tangannya dan mengirim Zhang Tianpeng pergi. Chen Fan, saya minta maaf Anda harus menertawakan saya hari ini. Bisnis keluarga telah tumbuh terlalu besar untuk dikelola. Menggulung tanpa berkemas akan membunuhmu. Chen Fan tertawa dan memarahi. Masih pagi? Ayo berangkat. Fatih, biar aku tunjukkan padamu seperti apa kehidupan malam itu. Li Wei benar-benar menolak untuk menaiki kendaraan listrik bersama itu lagi. Dia menarik Chen Fan ke dalam taksi. Master Fly Bar. Setelah Chen Fan dan Li Wei meninggalkan ruang pribadi di Aula Binhai, semua orang kehilangan selera makan. Tanpa diduga, Hotel Bintang 5 Blue Ocean ternyata milik teman Chen Fan. Orang-orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Wu Tiantian juga agak terguncang. Memikirkan semua hal buruk yang baru saja dia katakan kepada Tuan Muda Ji. Tiba-tiba saya merasa sedikit takut. Bagaimana mungkin Chen Fan bisa kenal orang kaya generasi kedua yang begitu kaya? Zhang Lu juga agak bingung. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Kebencian di hatinya terhadap Chen Fan tidak mereda tetapi malah bertambah kuat. Saudara Lu, tenanglah dan jangan khawatir tentang Chen Fan. Bagaimana kalau kita pergi ke bar dan bersenang-senang? Li Hao menyarankan. Zhang Lu mengangguk dengan ekspresi muram. Dia juga kebetulan membawa kartu anggota bar milik ayahnya. Saya membawa para siswa ini ke bar terbesar di kota Jiangnan untuk memperluas wawasan mereka. Itu juga dapat menyelamatkan muka. Yang terpenting, gebetanku waktu SMA ada di sisiku. Jika kita membuatnya mabuk, mungkin ada kesempatan malam ini. Setelah mengetahui bahwa kami akan pergi ke Fly Bar, semua orang langsung bersemangat. Fly Bar adalah bar terbesar di kota Jiangnan. Anda tidak dapat memesan meja tanpa keanggotaan. Seorang teman sekelas perempuan pernah ke sana sebelumnya dan berkata, "Haha, tidak apa-apa, saya punya keanggotaan premium di bar itu. Kamu bisa pergi kapan saja." Zhang Lu berkata sambil tersenyum. "Ya ampun, anggota emas Fly. Anda harus menghabiskan sedikitnya 1 juta di sana." Teman sekelas perempuan itu baru saja berseru. Semua orang terkejut mendengar pernyataan Zhang Lu tentang pengeluaran jutaan. Wu Tiantian langsung terkejut bahwa seseorang telah menghabiskan lebih dari 1 juta yuan di satu bar. Keluarga Zhang Lu jelas bukan keluarga biasa. Aset mereka mungkin lebih dari 1.000. Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke bar sebentar? Zhang Lu mengabaikan orang lain dan malah menatap Wu Tiantian. Merasakan tatapan penuh harap dari semua orang. Pada saat ini, kesombongan Wu Tiantian sangat terpuaskan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendekati Zhang Lu. Saudara Zhang Lu, saya akan mendengarkan Anda. Pada saat yang sama, tepat ketika Chen Fan dan Li Wei tiba di dekat bar Fly, beberapa Lamborghini tiba-tiba muncul. Mobil-mobil mewah seperti Ferrari melaju melewati keduanya. Beberapa pemuda mengenakan kacamata hitam melompat keluar dari mobil. Oh, model muda ternama juga ada di sini hari ini. Namun Anda harus melakukan perjalanan itu sendiri hari ini. Salah satu pemuda mengenakan pakaian mewah edisi terbatas senilai jutaan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia berjalan mendekati Li Wei. "Wang Ze, apa sebenarnya yang kau pura-purakan di hadapanku?" Li Wei membalas dengan ekspresi tidak ramah. "Hehe, saya tidak berpura-pura. Saya hanya mengingatkan Anda. Saya sudah memesan semua stand di Fly Bar hari ini. Jika Anda ingin masuk, Anda hanya bisa pergi ke area pembubaran." Wang Ze berkata kepada Li Wei dengan sangat arogan. "Wang Ze, Anda anggota berlian, dan saya juga. Mengapa saya harus duduk di meja kasual?" Li Wei juga sangat marah. Dia tidak tahu tabu apa yang telah dilanggarnya hari ini. Tidak ada yang berjalan baik. Saya hampir diusir dari restoran saya sendiri oleh petugas keamanan. Aku membawa teman-temanku ke sebuah bar dan bertemu dengan anak orang kaya yang jadi sainganku. Haha, bukan aku yang memesan seluruh tempat kali ini. Sebaliknya, Yao Hongyuan, anggota VIP Fly Bar. Ketika berbicara tentang Yao Xiao, secercah rasa hormat terpancar di wajah Wang Ze. Mendengar nama Yao Hongyuan, Li Wei langsung layu. Kepergian pria gemuk itu terdengar lebih bersemangat.
Chen Fan menghentikan pria gemuk itu dan berkata ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat seperti ini. Tetapi saya pikir tidak masalah di mana saya duduk karena di dalam memang berisik. Ini tidak seperti menonton film. Haha, Fatih, kamu teman yang bijaksana. Mulut Wang Ze berkedut. Dia dengan arogan memimpin sekelompok anak-anak orang kaya ke bar. Baiklah, Fatih, kau di sini untuk bersenang-senang. Chen Fan menepuk bahu Li Wei. Li Wei mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Dilihat dari penampilannya, Chen Fan menduga dia mungkin akan menimbulkan masalah nanti. Setelah berpikir sejenak, dia pertama kali menelepon Zhao Ruoxi. Chen Fan pada awalnya tidak banyak berharap. Paling buruknya, saya akan menelepon Su Yuanyuan lagi. Namun yang mengejutkan semua orang, Zhao Ruoxi langsung setuju. Saya juga berencana untuk membawa seorang teman. Hal ini membuat Chen Fan luar biasa gembira. Bagaimana jika Zhao Ruoxi datang? Kita bisa memesan seluruh bar nanti. Tidak masalah. Flybar adalah bar terbesar di kota Jiangnan, dengan area yang sangat luas. Bagian depan adalah area disko. Di tengah musik yang memekakan telinga, pria dan wanita. Bagian belakang dan keempat sisinya adalah bilik. Begitu aku masuk, Chen Fan kemudian melihat sekelompok pewaris generasi kedua yang kaya, dipimpin oleh Wang Ze, mengelilingi seorang pemuda yang sedang duduk dengan kaki disilangkan, seperti bintang-bintang yang menjilat bulan. Ini pasti Yao Hongyuan, tuan muda salah satu dari 5 keluarga besar di kota Jiangnan, yang baru saja mereka sebutkan. Mereka tidak memiliki banyak orang, mengapa mereka memesan begitu banyak stan? Chen Fan bertanya, agak bingung. Apa yang dapat Anda lakukan untuk pamer? Li Wei berkata dengan marah. Kuan Yi, mengapa mereka tidak duduk di bilik tengah? Bukankah lokasi itu akan lebih baik? Chen Fan memandang ruang kosong di sebelah Yao Hongyuan dan lainnya. Bilik-bilik emas yang dikelilingi pagar kawat merah bertanya. Haha, tampan, kamu tidak tahu kalau stan itu bukan untuk sembarang orang? Hanya anggota yang telah mengisi ulang 100 juta RMB untuk menjadi anggota Kaisar Bar kami yang berhak menggunakan stan itu. Di kota Jiangnan kami, hanya kepala dari 5 keluarga besar yang telah membuka keanggotaan Kaisar. Bai Hong, manajer penjualan bar, bertanggung jawab atas Li Wei. Seorang wanita berusia 30-an dengan sosok yang seksi dan cantik. Mendengar ini, dia berkata kepada Chen Fan. Haha, bahkan keanggotaan Kaisar senilai 100 juta pun bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Chen Fan tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Zhao Ruoxi tiba, aku akan memberikan gadis kecil ini keanggotaan premium. Cobalah bilik emas itu. Tiba-tiba sekelompok orang menyerbu pintu masuk bar. Chen Fan mendongak dan melihat, bukankah itu suatu kebetulan? Zhang Lulah yang memimpin Wu Tiantian dan sekelompok teman sekelasnya masuk. Yao Hongyuan memesan semua stan hari ini. Jadi mereka semua pergi ke ruang tunggu. Zhang Lu mendongak dan melihat Li Wei, ekspresinya langsung berubah. Rasanya seperti menelan lalat mati. Li Lisha seperti ini. Zhang Lu Bao menyapanya, tetapi Chen Fan mengabaikannya. Li Wei hanya melambaikan tangannya. Kelompok itu segera menyelinap ke meja depan. Haha, memangnya kenapa kalau dia punya teman generasi kedua yang kaya? Kenapa kamu berpura-pura tidak menyapa teman sekelasmu? Apakah dia benar-benar berpikir dia anak orang kaya juga? Beberapa teman sekelas, melihat Chen Fan mengabaikan mereka, berkata agak tidak senang. Wu Tiantian juga menganggap Chen Fan sombong. Dia sengaja mencengkeram lengan Zhang Lu, ingin memprovokasi Chen Fan. Akan tetapi, dia memperhatikan bahwa Chen Fan tidak meliriknya sedikit pun selama seluruh proses. Sebaliknya, hal itu membuat Zhang Lu sangat gembira. Saya pikir saya sudah memahami Wu Tiantian hari ini. Dia bahkan berencana untuk membuka naga mini nanti. Langsung menang atas Wu Tiantian. Saat itu, telepon Chen Fan berdering. Chen Fan menjawab telepon dan kemudian berbalik untuk melambai pada Zhao Ruoxi, yang berdiri di pintu. Zhao Ruoxi, bergandengan tangan dengan seorang gadis, berjalan menuju Chen Fan. Hari ini, Zhao Ruoxi mengenakan celana pendek ketat yang memperlihatkan paha ramping dan halusnya. Mengenakan kemeja putih ketat lengan pendek di tubuh bagian atasnya. 2 kelinci giok berbentuk bulat sempurna berdiri tegak. Rambut hitamnya diikat menjadi ekor kuda tinggi. Selain pesona mudanya, wajahnya yang sedikit maskulin langsung menarik banyak perhatian di bar. Dan di sampingnya ada seorang wanita mengenakan gaun. Cantik dan anggun. Penampilannya benar-benar setara dengan Zhao Ruoxi, seorang yang sama sekali tidak mengenal kecantikan. Wah! Kedua cewek ini memang hebat-hebat banget, malah lebih cantik dari selebriti. Tampaknya itu adalah gadis dari pihak Li Wei. Panggil dia untuk membuat Yao Xiao tertawa. Chen Fan, aku membawa seorang teman, kamu tidak keberatan, kan? Zhao Ruoxi menarik wanita cantik bergaun putih itu. Halo, nama saya Jiang Yuchan, dari Sekolah Bahasa Asing di Universitas Jiangnan. Wanita berpakaian putih mengulurkan tangannya ke Chen Fan. Halo, nama saya Chen Fan. Chen Fan juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Jiang Yuchan. Menggigit, Jiang Yuchan, seorang gadis dengan penampilan 90 poin, ditemukan dan mulai dikaitkan. Pengikatan berhasil. Untuk setiap poin keuntungan yang diperoleh Jiang Yuchan, tuan rumah memperoleh 10 poin kesehatan. Peringkat kesukaan saat ini, 10. Menggigit.
Host diberikan fitur cashback berdasarkan penampilannya. Nama, Jiang Yuchan. Skor penampilan, 90. Rasio cashback berdasarkan penampilan 110. Menggigit. Tuan rumah diberikan keterampilan penguasaan semua bahasa yang pernah muncul di bumi. Serangkaian suara elektronik sintetis tiba-tiba terngiang dalam pikiran Chen Fan. Ini sekarang telah mengikatku ke kecantikan 90 poin lainnya. Menguasai semua bahasa yang pernah ada di bumi tampaknya seperti suatu keterampilan. Tapi itu tak berguna. Tatapan mata Chen Fan langsung terbakar dengan semangat. Ini praktis berjalan poin kesehatan dan RMB. Tanpa sadar dia mengeratkan cengkeramannya pada tangan Jiang Yuchan. Jiang Yuchan sedikit mengernyit, menatap Chen Fan dengan waspada, lalu menarik tangannya. Jiang Yuchan dan Zhao Ruoxi adalah sahabat yang memiliki rumah. Jadi setelah Chen Fan menyumbangkan gimnasium ke sekolah, Zhao Ruoxi segera memberitahu sahabatnya. Mereka ingin keluarga Jiang Yuchan mengambil alih proyek tersebut. Keduanya sedang mendiskusikan masalah ini ketika mereka menerima telepon dari Chen Fan. Bukankah ini Jiang dan Zhao, si cantik di sekolah? Begitu melihat mereka berdua, Li Wei langsung berdiri dengan gembira. Dia segera menawarkan tempat duduknya kepada kedua wanita cantik itu. Saat kedua wanita cantik ini duduk di sebelah Chen Fan dan Li Wei, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Tidak ada alasan lain. Karena kedua gadis kampus ini sungguh cantik jelita. Mengungguli semua wanita yang berdandan tebal dan vulgar di antara penonton. Pada saat ini, Zhang Lu, Wu Tiantian, dan lainnya yang berada di depan panggung juga berbalik. Saya kebetulan melihat Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan menyapa Chen Fan. Mereka semua tercengang. Gila. Bagaimana mungkin Chen Fan, si brengsek itu, mengenal gadis kampus yang begitu cantik? 2 atau lebih. Li Hao berseru kaget, matanya berubah ungu karena iri. Zhang Lu juga menelan ludah. Perbandingan itu menjijikan. Bandingkan harga dan Anda harus membuangnya. Melihat dua gadis cantik di sekolah di samping Chen Fan. Tiba-tiba, Wu Tiantian di sebelahnya tidak tampak begitu menarik lagi. Jika kedua gadis ini diberi nilai 90 poin, maka Wu Tiantian paling banyak mendapat 75 poin. Dia benar-benar kalah bersinar dalam penampilan dan bentuk tubuh. Wu Tiantian juga sangat terkejut saat ini. Dia pun tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin gadis kampus sepertinya bisa bergaul dengan pecundang malang seperti Chen Fan? Zhao Ruoxi mengunjungi klub malam untuk pertama kalinya dan merasa sangat gembira. Chen Fan awalnya ingin duduk bersama Zhao Ruoxi. Coba lihat apakah kita bisa melakukan kontak fisik untuk meningkatkan tingkat kasih sayang. Namun Jiang Yuchan segera mengetahuinya dan melangkah di antara keduanya. Ruoxi, kamu selalu berada di kampus dan tidak banyak berhubungan dengan orang luar. Anda hampir ditipu oleh Zhang Yao kali ini. Anda harus belajar dari pengalaman ini. Kita masih perlu lebih waspada terhadap beberapa orang. Jiang Yuchan melirik Chen Fan dengan mata besar dan jernihnya. Ya, Yuchen, kamu benar. Kali ini, kita berutang banyak pada Chen Fan. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu oleh si bajingan hina Zhang Yao. Chen Fan, terima kasih. Zhao Ruoxi mengangguk dengan serius pada Jiang Yuchan. Lalu dia berkata pada Chen Fan sambil menyeringai. Mendengar ini, Jiang Yuchan langsung memutar matanya lebar-lebar. Apakah ada orang di keluarga ini yang mengerti? Gadis kecil ini akan membantu seseorang menghitung uang bahkan jika suatu hari dia kehabisan uang. Jiang Yuchan menjaganya seperti dia adalah pencuri. Chen Fan juga terdiam. Aku hanya ingin menghabiskan uang untuk kalian. Tapi kau pikir aku menginginkan tubuhmu. Sungguh ketidakadilan yang mengerikan. Si gendut itu sangat bangga pada dirinya sendiri karena dua gadis cantik di sekolahnya. Hal itu membuatnya merasa sangat bangga. Dia sering mengangkat gelasnya untuk menyapa beberapa kenalannya. Ruoxi. Jangan lupa bahwa Chen Fan juga membelikan Su Yuanyuan sebuah mobil senilai 1,5 juta yuan. Ada juga apartemen seharga 2 juta. Setelah beberapa saat, Jiang Yuchan terus berbisik tentang jangkrik di belakang Chen. Ya, saya tahu Chen Fan sudah memberitahu saya. Itulah caranya membalas dendam pada Chu Yuhan. Lebih jauh lagi, Chen Fan juga menyumbangkan sebuah stadion senilai 20 juta yuan kepada saya. Zhao Ruoxi berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Apa? Maksudmu stadion itu disumbangkan kepadamu olehnya? Sekarang giliran Jiang Yuchan yang terkejut. Itu 20 juta, bukan 2.000. Jadi dia menyumbangkannya ke sekolah, karena terlihat begitu segar dan bersih. Sumbangan tersebut diberikan atas nama Zhao Ruoxi. Jiang Yuchan diam-diam mengambil jusnya dan meminumnya untuk menenangkan sarafnya. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia salah paham terhadap Chen Fan. Terlebih lagi, dia bahkan merasa sedikit iri terhadap Zhao Ruoxi. Tingkat kesukaan Jiang Yuchan adalah 10. Tingkat kesukaan saat ini adalah 0. Suara elektronik sintetis tiba-tiba terngiang lagi di pikiran Chen Fan. Ekspresi bingung Chen Fan. Bukankah kamu dan Zhao Ruoxi bergosip tentangku di belakangku? Bagaimana tingkat kesukaannya meningkat? Chen Fan terdiam. Seperti yang pernah dikatakan Lu Xun, hati seorang wanita seperti jarum di dasar laut. Tepat saat itu, Wang Ze, yang duduk di bilik sebelah kiri, memimpin sekelompok anak-anak orang kaya menuju meja Chen Fan. Mengapa kalian berdua tidak datang ke tempat kami sebentar?
Meja-meja individual di sini kecil dan sempit. Saat kita sampai di sana, aku akan membuka 2 set naga ilahi untukmu. Wang Ze sepenuhnya mengabaikan Chen Fan dan Li Wei dan menyapa Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan. Dia menunjuk ke area stan. Mendengar ini, Chen Fan, Jiang Yuchan, dan Zhao Ruoxi melihat ke arah stan. Seorang pria muda dengan kaki disilangkan sedang melirik dan mengangkat gelasnya ke arah mereka. Mengapa kita harus pergi ke sana jika kita bahkan tidak mengenalnya? Zhao Ruoxi mengerutkan kening dan berkata dia sedikit marah. Haha, wanita cantik ini terlihat sangat menawan saat marah, hampir menyedihkan. Mata Wang Ze berkilat nafsu saat dia menatap Zhao Ruoxi. Menjangkau untuk meraih Zhao Ruoxi. Sebelum Li Wei bisa menghentikan Ze, dia merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Lalu dia melihat Wang Ze menjerit saat dia terbang keluar. Sederet meja terguling. Sial, Chen Fan, kamu pernah berlatih sebelumnya? Li Wei menatap Chen Fan dengan mata terbelalak, yang telah menarik kembali kakinya, dan berkata, ini biasanya terjadi karena orang-orang berkelahi memperebutkan mainan di panti asuhan saat mereka masih kecil. Chen Fan menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun Li Wei dan Jiang Yuchan terkejut, mereka juga mempercayai penjelasan Chen Fan. Namun Zhao Ruoxi menatapnya dengan curiga. Aku ingat pertama kali bertemu Chen Fan. Kekuatannya yang seperti banteng. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga seni bela diri, tetapi dia tahu. Kecepatan Chen Fan barusan hampir mencapai tingkat seniman bela diri tingkat tinggi di dunia seni bela diri mereka. Chen Fan merasa sedikit gelisah di bawah tatapan Zhao Ruoxi. Dia hanya menggunakan kurang dari 1/10 kekuatannya saat ini. Apakah gadis kecil ini melihatnya? Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Yao Hongyuan melihat Wang Ze dipukuli. Mereka bergegas bersama manajer bar dan sekitar selusin pengawal. Sialan, mereka nggak tahu malu banget. Lumpuhkan 2 bocah nakal ini. Kedua wanita ini membawaku ke kamar pribadi untuk melampiaskan hasratku yang terpendam. Yao Hongyuan menunjuk Chen Fan, Li Wei, dan lainnya. Dia berkata dengan marah kepada Li Hu, manajer bar di belakangnya. Manajer, ini salah paham. Tuan Muda Li adalah anggota berlian di bar kami. Tidak dapat mengambil tindakan. Bai Hong mencoba melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi wajahnya ditampar oleh manajer Li Hu. Sialan kau, dasar orang bodoh yang buta. Tuan Muda Yao adalah pewaris keluarga Yao, salah satu dari 5 keluarga besar. Anggota keluarga berlian tidak berarti apa-apa baginya. Yao Xiao adalah anggota VIP, dia menelepon saya. Li Hu mengumpat dengan keras. Pada titik ini, Li Wei juga panik dan berkeringat. Dia pernah mendengar tentang Tuan Muda Yao, dia dikenal karena metodenya yang kejam. Melakukan segala macam kejahatan. Mereka yang menentangnya hampir semuanya berakhir dengan keluarga yang hancur dan kehidupan yang hancur. Yang terpenting, dia adalah Tuan Muda keluarga Yao, salah satu dari 5 keluarga besar di kota Jiangnan. Bahkan Li Wei berada beberapa tingkat di bawahnya. Dan hampir semua wanita yang menjadi incarannya menderita di tangannya. Chen Fan dan saya menghentikan mereka dan membiarkan Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan pergi terlebih dahulu. Pada saat kritis, Li Wei menggertakkan giginya. Kilatan kejam muncul di matanya. Dia meraung pada sekelompok pengawal yang bergegas ke arahnya. Tunggu sebentar. Tepat saat kedua pihak hendak melakukan aksinya, Chen Fan tiba-tiba meraung. Semua orang langsung menoleh padanya. Hehe. Nak, ada kata-kata terakhir enggak? Atau apakah kau ingin berlutut dan memohon pada Tuan Muda Yao? Ze sudah pulih sekarang. Dia menatap Chen Fan dengan ekspresi berbisa dan berkata. Chen Fan mengabaikan Wang Ze. Sebaliknya, dia menatap Bai Hong yang pipinya bengkak tinggi karena ditampar. Apakah Sister Bai merupakan anggota yang lebih bergengsi di bar ini? Siapapun yang memiliki keputusan akhir. Ya, saya minta maaf. Meskipun Yao Xiao adalah anggota VIP, tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda. Bai Hong berkata dengan sedikit meminta maaf. Chen Fan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan sebuah kartu di tengah tatapan penuh tanya dari halayak. Tolong berikan masing-masing dari kedua wanita cantik ini keanggotaan premium. Chen Fan berkata dengan tenang. Dia tidak lebih lemah dari para penjahat bar. Sebaliknya, dengan kekuatan tempurnya saat ini sebesar 10. Para penjahat kekar itu seperti anak berusia 3 tahun di matanya. 1 tendangan masing-masing. Namun, ini akan menjadi kesempatan langka untuk menghabiskan uang. Keanggotaan kaisar jenis apa? Mata Bai Hong langsung melebar saat dia menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Hahaha, lucu banget. Mereka bahkan isi ulang 2 keanggotaan kaisar. Tahukah Anda berapa biaya keanggotaan emperor? Yao Hongyuan menatap Chen Fan dari atas ke bawah lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, Li Wei, kamu sungguh hebat, dan temanmu juga hebat. Kalau saja kalian bisa membeli keanggotaan kaisar, aku akan makan kotoran sambil melakukan handstand. Wang Ze dan sekelompok anak-anak orang kaya di belakang Yao Hongyuan juga tertawa terbahak-bahak. Chen Fan, jangan bicara omong kosong. 1 keanggotaan kaisar harganya 1. Wajah Li Wei memucat saat dia meraih Chen Fan dan berkata, manajer Bai masih belum menggesek kartunya? Chen Fan mengerutkan kening dan berkata, tidakkah Anda mendengar bahwa pelanggan kami ingin meningkatkan keanggotaan ke emperor? Minggir.
Zihong menggertakkan giginya dan berteriak pada manajer Li Hu dan para penjaga keamanan. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga hari ini. Meskipun dia tidak percaya mahasiswa yang tampaknya biasa saja ini bisa memiliki 100 juta. Namun dia memutuskan untuk mengambil risiko. Untuk waktu yang lama, dia menjadi sasaran berbagai aturan tak terucapkan yang menyimpang dari Li Hu, termasuk dicambuk dan diikat. Hal itu membuatnya sangat menderita. Itu karena ayah Yo Hongyuan pernah mengisi ulang keanggotaan premium dengan Li Hu. Zihong, kau jalan kotor, apa kau mau mati? Li Hu sangat marah. Seorang wanita yang biasanya membiarkan dia dianiaya, berani berteriak padanya. Ini keterlaluan. Biarkan dia mengisi ulang. Yo Hongyuan menyilangkan lengannya dan menatap Chen Fan dan kelompoknya dengan geli. Dia benar-benar tidak percaya seorang pelajar miskin dapat memperoleh uang 100 juta. Zihong pergi selama 2 menit dan kemudian kembali bersama akuntan. Akuntan wanita itu tanpa ekspresi menggesek kartu menggunakan mesin pos. Pastikan transaksi kartu berhasil. Telapak tangan Bai Hong berkeringat, dan dia sangat gugup. Jika Chen Fan gagal menjadi anggota klub kaisar kali ini, bukan hanya dia saja yang akan mengalaminya. Bahkan aku pun akan binasa. Siapa tahu siksaan macam apa yang akan ditimpakan Li Hu kepadanya? Begitu pula dengan Li Wei. Jiang Yuchan dan Zhao Ruohan keduanya menyaksikan dengan gugup saat akuntan wanita itu menggesek kartunya. Hanya Chen Fan yang duduk di sana sambil santai memakan piring buah. Berlari. Gesekan kartu berhasil. Zihong seakan mendengar suara terindah di dunia. Pada saat itu, seluruh tubuhnya lemas. Duduk di tanah. Mereka benar-benar menggesek satu demi satu. Mata Li Wei dan Jiang Yuchan langsung terbelalak. Dia menatap Chen Fan dengan tak percaya. Li Hu juga tertegun, lalu berbalik menatap Yo Hongyuan. Wajah Yo Hongyuan begitu muram hingga hampir meneteskan air. Saya tidak pernah menyangka pria malang ini yang seluruh pakaiannya berharga kurang dari 500 yuan. Mereka benar-benar menghabiskan 100 juta. Wang Ze dan sekumpulan anak-anak orang kaya saling berpandangan dengan bingung. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun, ini bukanlah akhir. Manajer Bai. Saya merujuk pada masing-masing dari 2 gadis yang memiliki keanggotaan kaisar. Kenapa Anda hanya mengisi ulang satu? Oh, dan isi ulang saldo akun pria gendut ini juga. Agar dia tidak menuduhku lebih mengutamakan percintaan daripada persahabatan. Chen Fan baru saja mengisi ulang Zhao Ruoxi sebesar 100 juta yuan dan langsung menerima uang kembali sebesar 1 miliar yuan. Tidak ada kekurangan uang sama sekali. Aku yakin ayah baptisku berkata jujur. Li Wei melompat kegirangan. Tidak, saya tidak bisa menerima ini terlalu mahal. Jiang Yuchan terkejut dan cepat melambaikan tangannya sambil bercanda bahwa itu adalah 100 juta. Seluruh keluarganya tidak punya uang sebanyak itu. Yuchen, kamu tak perlu menolak Chen Fan. Dia adalah generasi kedua yang kaya raya dan sederhana. Uang hanya dapat disetorkan atas nama Anda. Jika tidak, keluarganya akan menyalahkannya. Anda telah membantunya. Chen Fan belum berbicara. Zhao Ruoxi mengedipkan mata besarnya yang polos dan berkata, bantuan itu sungguh sempurna. Chen Fan benar-benar terpikat pada Zhao Ruoxi saat itu. Jika Jiang Yuchan tidak setuju, dia akan kehilangan uang kembali sebesar 1 miliar yuan. Baiklah kalau begitu. Jiang Yuchan diam-diam melirik Chen Fan dan mengangguk. Swiss. Tak lama kemudian, akuntan wanita itu tampaknya tak lebih dari sekadar alat penghasil uang yang tak memiliki emosi. Dia langsung menghabiskan 200 juta. 3 anggota kaisar lahir. Bai Hong begitu gembira hingga dia hampir pingsan. Wajah Li Hu berubah pucat. Dia telah menyinggung 3 anggota setingkat kaisar. Dia yakin bahwa Hong akan menjadi manajer bar yang baru. Dan berdasarkan apa yang telah dia lakukan padanya di masa lalu, dia sama sekali tidak akan membiarkan dirinya lolos dari hukuman. Benar saja, sesaat kemudian akuntan itu melaporkan situasi tersebut kepada orang tua itu. Telepon Zihong langsung berdering. Yang kering sendiri bagus. Mulai saat ini, Anda adalah manajer senior Flybar. Mulai sekarang, seluruh tempat akan berada di bawah kendali Anda. Suara laki-laki berat terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia adalah bosnya. Suara Hong Kai langsung terdengar oleh semua orang. Kalian berani menyinggung 3 orang dari kami yang merupakan anggota yayasan dengan membawa pergi Li Hu? Patahkan kakinya dulu. Zihong melotot ke arah Li Hu dengan penuh kebencian dan berkata, Tuan Muda Yo, selamatkan aku. Wajah Li Hu menampakkan ketakutan, lalu dia berlutut dengan suara gedebuk. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikan fakta bahwa ia kini menganggap dirinya sebagai bos. Petugas keamanan yang baru saja dibawanya langsung menangkapnya dan menyeretnya keluar. Sesaat kemudian, jeritan Li Hu terdengar dari luar. Chen Fan, kan? Aku akan mengingatmu. Yo Hongyuan melotot tajam ke arah Chen Fan dan berkata, dia hendak pergi bersama Wang Ze dan sekelompok anak-anak orang kaya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Saya minta maaf kepada kedua wanita cantik ini sekarang. Chen Fan mencibir dan berkata, saya punya uang sekarang. Jika kita berbicara tentang kekuatan tempur, apa maksud 5 keluarga besar yang omong kosong ini? Chen Fan tidak peduli sama sekali. Chen Fan, apa kau cari mati? Ini Tuan Muda Yo. Wang Ze bergegas mendekat dan menunjuk Chen Fan sambil mengumpat. Hah?
Aku hampir lupa tentangmu jika kamu tidak keluar. Bukankah Anda baru saja mengatakan Anda ingin makan kotoran? Manajer, atur agar seseorang membawanya ke toilet untuk makan kotorannya. Makanlah makanan segar sebanyak yang Anda inginkan. Setelah Chen Fan selesai berbicara, dua orang penjaga keamanan segera bergegas menghampiri dan menyeret Wang Zi yang berwajah pucat ke dalam kamar kecil. Mendengar teriakan Wang Zi, Yao Hongyuan berjalan mendekati Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan dengan ekspresi muram. Maaf, Nona-nona, saya salah. Baiklah, pergilah. Chen Fan melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Yao Hongyuan, sebagai tuan muda dari salah satu dari 5 keluarga besar, kapan saya pernah menderita ketidakadilan seperti itu? Dia melirik Chen Fan dan yang lainnya dengan tatapan muram di matanya. Chen Fan, aku akan mengingatmu. Yao Hongyuan meraung dalam hati. Lalu dia pergi bersama kelompok anak-anak orang kaya yang ketakutan. Haha, Chen Fan hebat. Dia membuat Wang Zi makan kotoran dan membuat Yao Xiao menderita. Apa yang terjadi malam ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh lingkaran elit generasi kedua kota Jiangnan. Wajah Li Wei memerah karena kegembiraan. Saya pikir kita mungkin telah mengacaukannya hari ini. Keluarga Yao adalah satu dari 5 keluarga besar. Akankah mereka membalas dendam terhadap kita karena mereka punya pengaruh besar di kota Jiangnan? Jiang Yuchan teringat tatapan mata Yao Hongyuan sebelum dia pergi. Katanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Jangan takut, jangkrik, aku akan melindungimu. Zhao Ruoxi juga sangat gembira. Wajahnya memerah. Dia menepuk-nepuk kelinci giok yang menjulang tinggi dan berkata, haha, jika Yao Hongyuan membalas dendam padamu, katakan saja padaku. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Chen Fan mengatakan. Dia sekarang ingin Yao Hongyuan membalas dendam pada Jiang Yuchan. Dia akan berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan untuk mendapatkan niat baik. Jika tidak, bukankah kemampuan bertarungnya yang terbatas akan sia-sia? Akan lebih baik jika bisnis keluarganya semakin rusak. Dia kemudian dapat meningkatkan penampilannya lagi untuk mendapatkan bonus uang kembali. Yao Hongyuan, kamu benar-benar tidak boleh mundur. Balas dendam. Chen Fan berpikir dalam hati dengan rasa puas yang angkuh. Jiang Yuchan awalnya sedikit khawatir. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, saya langsung merasa lega. Lagi pula, ini adalah pewaris generasi kedua yang kaya raya dan misterius yang dapat dengan mudah menghabiskan 100 juta untuk dirinya sendiri. Tidak seorang pun tahu seberapa berkuasanya keluarganya. Tepat saat itu, bar yang tadinya memainkan musik dansa keras, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua lampu padam. Banyak orang melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Wow! Sorotan lampu keemasan langsung menyinari Chen Fan dan Zhao Ruoxi. Di peron tempat Li Weijiang dan Yu Chen berada. Hari ini adalah momen bersejarah bagi bar fly kami. Baru saja, 3 anggota kaisar baru lahir di fly bar kami. Semua pembelian Anda hari ini akan mendapat diskon 50% karena ketiga anggota kaisar ini. Saat Bai Hong berbicara, seluruh tempat itu bersorak-sorai. Sementara itu, Chen Fan dan Li Wei, Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan dibawa dengan kursi sedan emas oleh staf klub malam. Dia berjalan menuju kerumunan untuk menerima penyembahan mereka. Bang bang bang. Pita yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan pelangi. Di tengah sorak-sorai dari banyak orang, para staf. Mereka membawa keempat orang itu ke bilik emas pusat. Bilik berlapis emas adalah tempat Chen Fan dan 3 orang lainnya duduk. Perlahan-lahan ia naik, lalu naik lebih dari 2 meter. Melihat ke bawah ke seluruh penonton. Tingkat kesukaan Zhao Ruoxi adalah 20. Tingkat kesukaan saat ini adalah 70. Tuan rumah diberi hadiah 200 poin kesehatan. Saldo kesehatan host saat ini adalah 796. Tingkat kesukaan terhadap Jiang Yuchan saat ini adalah 50. Tuan rumah diberi hadiah 500 poin kesehatan. Saldo kesehatan host saat ini adalah 1296. Dua suara elektronik sintetis tiba-tiba terngiang dalam pikiran Chen Fan. Hebat sekali, umurku bertambah 2 tahun. Chen Fan mengangguk puas. Dia dulu berpikir sistem anjing ini agak menipu. Sekarang dia pikir sistem hewan ini sangat berguna. Sementara itu, di belakang panggung di bar, seorang pria mengenakan setelan Versace. Lelaki itu, yang memancarkan aura mengancam, memandang bilik emas yang menjulang di tengah bar. Zi Hong berdiri dengan hormat di sampingnya. Kenapa nona muda ini ada di sini? Apa yang akan terjadi kalau orang tua itu tahu? Lelaki itu, yang memancarkan aura mengancam dan memiliki bekas luka di hidungnya, bergumam dengan percaya diri dan sinis. Bai Hong, Anda mengatakan mereka baru saja menyinggung Yao Hongyuan. Ya, bos barusan. Bai Hong dengan hormat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pria berjas Versace adalah Zhao Ren, pemilik Fly Bar. Ia juga merupakan pemimpin bawah tanah distrik utara kota Jiangnan. Setelah mendengar apa yang terjadi, wajah Zhao Dao menjadi gelap. Keluarga Yao bukan hanya salah satu dari 5 keluarga besar di kota Jiangnan. Zi Hong, pergi carikan aku seragam penjaga keamanan dan saya akan sibuk untuk sementara waktu, jadi saya serahkan sepenuhnya urusan bar di tangan Anda. Zhao Dao menghela nafas dan berkata, Chen Fan, Zhao Ruoxi, Jiang Yuchan, dan Li Wei sedang minum buah.
Tiba-tiba seorang pria berpakaian seperti satpam. Seorang pria dengan bekas luka mengerikan di hidungnya berjalan mendekat. Adik, benarkah itu kamu? Zhao Dao yang berpakaian seperti penjaga keamanan tiba-tiba berteriak. Sang Wo. Xiao Ruoxi melompat kegirangan, mulutnya masih penuh buah. Chen Fan, Li Wei, dan Jiang Yuchan segera berdiri. Kakakku selalu mendengar ayahku mengatakan bahwa kamu bekerja sebagai penjaga keamanan. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Zhao Ruoxi menatap Zhao Ren dan berkata, ya, saya belum lama di sini. Saya selalu bekerja pada shift malam. Saya juga berencana untuk mengundurkan diri segera. Zhao Ren berkata asal-asalan. Chen Fan adalah saudara laki-laki saya yang kedua. Zhao Ren, seorang penjaga keamanan yang bangga. Zhao Ruoxi memperkenalkan Chen Fan. Mendengar bahwa itu adalah saudara ketiga Zhao Ruoxi, Chen Fan tidak berani bersikap lancang. Dia segera berjabat tangan dengan Zhao Ren. Zhao Ren menilai Chen Fan. Dia berpakaian sederhana tetapi menghabiskan uang seperti air. Dia tinggi dan tampan, dan dia sangat cocok untuk adik perempuanku. Setelah memikirkannya, Zhao Ren menggenggam tangan Chen Fan dan menggunakan sedikit tenaga. Nama? Zhao Dao. Usia 38. Kekuatan tempur 0,5. Informasi pribadi Zhao Dao segera muncul di benak Chen Fan. Chen Fan sedikit terkejut. Zhao Dao ini bukan orang biasa. Kecepatan dan kekuatan satu orang setara dengan 5 orang yang ditumpuk bersama. Apa arti 5 kali kecepatan dan kekuatan? Misalnya, kecepatan orang normal dalam menempuh jarak 100 meter adalah 20 detik. Kecepatannya dalam menempuh jarak 100 meter adalah 4 detik, jauh lebih baik dari Bolt. Pukulan terkuat yang dapat dilancarkan orang normal adalah 100 kg. Pukulan terkuatnya berbobot 500 kg. Orang seperti itu dapat dengan mudah menang bahkan melawan 20 lawan. Klik klik klik. Zhao Ren mengepalkan tangannya, mengerahkan kekuatan hampir 2 kali lipat orang dewasa. Namun, ekspresi Chen Fan tetap tidak berubah. Tangan itu kokoh bagaikan batu, membuat Zhao Dao tak mampu menggerakkannya. Apakah si kecil ini juga seorang seniman bela diri? Zhao Ren terkejut dan ingin menggunakan lebih banyak kekuatan. Tanpa diduga, Zhao Ruoxi memperhatikan dan segera memisahkan keduanya. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Chen Fan hanya seorang mahasiswa. Zhao Ruoxi mengeluh. Hei kawan, maaf soal itu, tapi tanganmu juga punya kekuatan. Zhao Ren menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu. Seorang bos gangster menyerang seorang pelajar. Jika ini terbongkar, ini akan sangat memalukan. Beberapa orang duduk, tetapi Zhao Dao tidak minum jusnya. Chen Fan langsung memesankan sebotol Louis 13 kepadanya. Kelompok tersebut duduk untuk membahas desain gimnasium sekolah. Akhirnya, berkat usaha Chen Fan, total anggaran stadion berhasil ditingkatkan menjadi 50 juta. Saya bilang karena Ruoxi mengerti desain dan Yu Chancha mengerti teknik. Keluarga pria gemuk itu sebagian besar menjalankan bisnis bahan bangunan. Mengapa kita tidak mendirikan perusahaan bersama saja? Dan kakak ketiga, kamu bukan lagi seorang penjaga keamanan. Saya akan memberi Anda 10% saham dan gaji tahunan 1 juta dolar. Bergabunglah dengan kami. Chen Fan kemudian tiba-tiba melihat sekeliling pada semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini semua orang langsung ketakutan. Sialan, Chen Fan, aku sudah punya ide ini sejak lama. Aku buktikan kekuatanku pada ayahku yang jahat itu. Li Wei juga sangat ingin mencoba. Begitu pula Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan. Hanya Zhao Dao yang menatap Chen Fan dengan penuh arti. Tatapannya seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. 4 mahasiswa dan seorang satpam memulai sebuah perusahaan. Apakah kamu bercanda? Itu berarti Anda bahkan harus kehilangan celana dalam Anda. Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa inilah yang ingin dilihat Chen Fan. Zhao Ruoxi, gadis yang naif dan polos, dan Li Wei, model muda ternama. Jiang Yuchan, seorang gadis dari keluarga sederhana, dan penjaga keamanan berbadan besar. Saudara San, keempat tukang sepatu ini berkumpul. Ini sungguh merupakan awal yang buruk dan membawa malapetaka bagi perusahaan yang baru berdiri. Sungguh sulit membayangkan berapa banyak kerugian yang dapat ditimbulkan oleh beberapa orang. Namun justru karena hal inilah, Chen Fan dapat terus menginvestasikan uang pada Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan. Lalu, bonus penampilan. Dengan kata lain, semakin banyak kerugiannya, semakin banyak pula yang diperoleh Chen Fan. Tentu saja, saya akan berinvestasi 1 miliar yuan pada awalnya. Seperti biasa, suara akan diberikan atas nama Ruoxi dan Yuchan. Lagi pula, aku ingin menjadi anak orang kaya yang sederhana. Chen Fan mengatakan. Beberapa orang yang tersisa tercengang. Zhao Ren semakin terdiam saat dia menatap Chen Fan. Menurutku, dia hanya anak seorang tuan tanah yang bodoh. Tidak, sama sekali tidak. Kita tidak bisa membiarkan anak ini bersama Ruoxi. Dia akan menghabiskan semua harta keluarganya. Zhao Ren berpikir dalam hati. Chen Fan tidak perlu berinvestasi sebanyak itu. Total biaya keseluruhan proyek stadion kurang dari 50 juta. Bahkan jika Anda mendanainya penuh, Anda tetap tidak akan membutuhkan 1 miliar. Keluarga Jiang Yuchan dan Li Wei keduanya bekerja di bidang konstruksi, kata mereka segera.
Ini tentang betapa sulitnya bagi orang untuk memulai bisnis atau membuka perusahaan pada tahap awal. Menginvestasikan uang sebanyak itu secara langsung sama sekali tidak menimbulkan tantangan. Tak berarti. Zhao Ruoxi juga mengeluh dengan marah. Pada akhirnya, Chen Fan tidak punya pilihan. Mereka hanya dapat menginvestasikan masing-masing 10 juta atas nama Jiang Yuchan dan Zhao Ruoxi sebagai dana awal. Setiap orang memegang 40% saham, Fatih, Zhao Ren, dan Chen Fan tidak meminta mereka untuk menginvestasikan uang apapun. Setiap orang diberi 10 saham keahlian teknis. Bagaimanapun juga, perusahaan ini ditakdirkan untuk merugi. Chen Fan tidak ingin saudaranya dan saudara ketiganya Zhao Dao menderita. Setelah berdiskusi, kelompok itu meninggalkan bar karena takut asrama akan ditutup. Zhao Dao khawatir terhadap keselamatan mereka saat naik taksi, jadi dia menawarkan untuk mengantar mereka kembali ke sekolah. Tak lama kemudian, sebuah mobil van Wuling Hongguang berhenti di depan mereka. Wah, keren banget. Plat nomornya ada 5 angka 9. Oh, bodoh, apakah ini mobil dengan plat nomor palsu? Li Wei terkejut saat melihat nomor plat mobil Wuling Hongguang. Haha, saya cukup beruntung memilih plat nomor ini saat itu. Di luar dingin, masuk ke mobil. Desak Zhao Dao. Li Wei mengangguk setelah mendengar ini, sementara Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan tetap diam. Mereka semua naik ke dalam bus. Chen Fan melirik Zhao Dao sambil berpikir. Dia pernah melihat plat nomor ini sebelumnya saat dia berbelanja dengan Chu Yuhan. Itu dipasang pada Land Rover Range Rover yang diimpor. Saat itu, Chu Yuhan berkata dengan penuh iri bahwa seorang pria bisa mengendarai mobil seperti ini. Namun kini telah muncul di Wuling Hongguang milik Zhao Ren. Tampaknya Zhao Ren ini memang bukan karakter yang sederhana. Mungkinkah seseorang yang berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat? Sama seperti saya, Zhao Dao, yang mengendarai Wuling Hongguang dengan plat nomor 59, pertama-tama mengantar Li Wei pulang. Kemudian mereka membawa Chen Fan, Zhao Ruoxi, Jiang Yuchan, dan Chen Fan ke sekolah. Ruoxi, kamu dan teman sekelas perempuanmu sebaiknya kembali ke asrama dulu. Saya berbicara dengan Chen Fan, kata Zhao Ren. Kakak ketiga, kamu tidak bisa menggertak Chen Fan. Dia hanya seorang pelajar biasa. Sebelum pergi, Zhao Ruoxi memberi Zhao Dao peringatan serius. Baiklah, ayo berangkat. Zhao Dao melambaikan tangannya dan kemudian menyalakan sebatang rokok. Dia menyerahkan satu lagi kepada Chen Fan. Apakah kamu merokok? Jangan merokok. Chen Fan duduk tegak dan menjawab, mengakui bahwa dia sedikit gugup saat itu. Rasanya seperti tertangkap basah menculik putri seseorang. Hari ini pertama kalinya aku pergi ke klub malam. Saudara laki-laki. Zhao Ren mengamati Chen Fan dari atas ke bawah dan melihat bahwa sikap Chen Fan cukup pantas. Dia mengangguk puas. Chen Fan, saya cukup akrab dengan pemilik Flybar. Atau haruskah aku minta dia mengembalikan 300 juta yang kau isi ulang malam ini? Zhao Ren sepenuhnya menganggap Chen Fan sebagai orang kaya generasi kedua yang naif dan tidak berpengalaman. Dia secara impulsif menghabiskan banyak uang untuk seorang gadis. Ketika mereka kembali, mereka bertanya hukuman apa yang akan mereka terima dari keluarga mereka. Jadi saya ingin membantunya mendapatkan uangnya kembali. Tanpa diduga, ketika Chen Fan mendengar bahwa Zhao Dao akan membantunya mendapatkan pengembalian uang, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saudara ketiga, Anda sama sekali tidak dapat mengembalikan 300 juta ini. Chen Fan hampir menangis. Zhao Ren juga tercengang oleh reaksi Chen Fan. Kamu anak yang sombong, cepat atau lambat kamu akan menderita karenanya. Ayo, ayo. Zhao Dao menggelengkan kepalanya. Dia menguliahinya dengan sikap seseorang yang sudah lama berada di sana. Namun, karena Chen Fan berkata demikian, dia tidak akan mundur. Itu 300 juta. Flybar hanya menghasilkan puluhan juta setahun. Dia akan sangat tertekan jika dia benar-benar harus berhenti. Rumah You, kota Jiangnan. Sekarang, You Hongyuan duduk di sebuah ruangan yang didekorasi mewah dengan ekspresi muram. Seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala pelayan berdiri di depannya. Anak yatim piatu dari panti asuhan. Seorang anak yatim piatu dapat memiliki 3. Untuk apa agen intelijen itu dipelihara oleh keluarga? You Hongyuan membanting tinjunya ke meja dan meraung. Tuan muda, yang bisa kami temukan hanyalah pengalamannya di panti asuhan. Selanjutnya, panti asuhan itu kemudian mengalami kebakaran besar. Dia dan direktur panti asuhan adalah satu-satunya yang selamat. Direktur panti asuhan sudah meninggal. Identitasnya tidak mungkin diselidiki. Hanya ini yang dapat kami peroleh dari informasi resmi, kata kepala pelayan itu dengan ekspresi getir. Tampaknya identitas Chen Fan memang tidak sederhana. Akan tetapi, melawan saya di kota Jiangnan sama saja dengan mencari kematian. Dan saya benar-benar harus memiliki kedua wanita itu. Hanya memikirkan dua wanita cantik itu, Zhao Ruoxi dan Jiang Yuchan. Dua kilatan cabul terpancar dari mata You Hongyuan, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Tuan muda, kedua wanita ini mudah dihadapi. Mereka tidak punya dukungan. Kita akan memberi tekanan pada keluarga mereka. Apakah Anda masih khawatir mereka tidak akan patuh naik ke tempat tidur Anda? Tetapi kedua hari ini justru merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk mulai mengambil alih bisnis keluarga. Banyak mata yang memperhatikan.
Saya sarankan kita menunggu sebentar, kata pelayan itu. Ya, itu benar, saat aku menjadi kepala keluarga Yo yang baru. Aku ingin kedua wanita itu berlutut dan memohon padaku. Dan aku akan membuat Chen Fan berharap dia mati. Yo Hongyuan berkata dengan tatapan berbisa di matanya. Keesokan paginya, Zhao Ren membawa Zhao Ruoxi, Jiang Yuchan dan Li Wei pergi ke kantor pendaftaran bisnis untuk menangani pendaftaran perusahaan. Chen Fan tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Menggunakan perasaan tidak enak badan sebagai alasan, ia hanya menjadi manajer yang tidak ikut campur. Dia bangkit segera setelah orang itu pergi. Memulai sebuah perusahaan sangat melelahkan dan merepotkan, bahkan seekor anjing pun tidak akan melakukannya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian berjalan menyusuri gedung asrama. Namun begitu dia turun ke bawah, dia melihat sosok yang dikenalnya. Chu Yuhan. Pada saat itu, Chu Yuhan berbalik dan melihat Chen Fan. Chen Fan, aku sampai jam 5. Akhirnya aku menunggumu. Chu Yuhan melihat Chen Fan berlari dengan ekspresi gembira. Mengapa kamu menungguku? Chen Fan mengerutkan kening dan berkata, Chen Fan, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Namun saya hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan wanita manapun. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk menjadi pacarmu. Aku akan menebusnya. Kata Chu Yuhan dengan nada memelas, matanya merah. Haha, aku tidak mampu membayar ganti rugimu. Chen Fan berkata dengan senyum dingin. Dia mendorongnya ke samping dan berjalan maju. Chen Fan, Anda mungkin masih berpikir saya berbohong kepada Anda. Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu, dan mulai sekarang, kemanapun kau pergi. Aku akan pergi kemanapun kamu berada. Entah kamu miskin atau kaya. Baik kamu sehat maupun sakit, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bersamamu selamanya. Chu Yuhan, dengan air mata mengalir di wajahnya, berlutut di tengah jalan dan berseru lantang. Anak laki-laki yang lewat segera melemparkan pandangan iri pada Chen Fan. Chen Fan merasa mual dan ingin muntah setelah mendengar kata-kata Chu Yuhan. Mereka bergegas melarikan diri. Para penonton tidak tahan lagi. Seorang anak laki-laki berkacamata berjalan maju dengan marah. Ada banyak wanita cantik dan pria baik di dunia. Gak perlu buang-buang perasaanmu pada orang brengsek kayak gitu. Aku akan bantu kamu berdiri. Minggirlah kau pecundang busuk. Apa hakmu menghina saudaraku Chen Fan? Chu Yuhan menjadi marah dan mendorong anak laki-laki yang mencoba membantunya berdiri. Chen Fan sangat mencintaiku. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris generasi kedua yang kaya agar bisa memenangkan cinta sejatiku. Bekerja 2 pekerjaan setiap hari. Aku berikan semua uang itu untuk diriku sendiri dan makan roti kukus dan acar sayuran. Namun saya tidak menghargainya. Saya sangat menyesalinya. Chu Yuhan menangis terseduh-seduh. Namun saat ini, tiba-tiba, sekelompok pria kekar berpakaian seperti pekerja migran, dipimpin oleh Zhang Yao dan seorang wanita desa Parubaya, berjalan mendekat. Seorang wanita desa Parubaya dengan wajah muram. Dia langsung maju dan menampar Chu Yuhan. Kamu jalang yang merayu anakku dan menyebabkan dia dikeluarkan dari sekolah. Dia bahkan ingin keluar dan mencari pria lain. Wanita desa itu adalah ibu Zhang Yao, Zhang Chuilan, yang telah bekerja di pertanian selama bertahun-tahun dan memiliki tangan yang sangat kuat. Tamparan itu membuat wajah Chu Yuhan membengkak. Bawa jalang ini pulang bersamaku. Jika dia tidak dapat melahirkan anak laki-laki, aku akan memukulinya sampai mati. Zhang Chuilan menunjuk ke arah Chu Yuhan dan berkata. Seketika beberapa pekerja migran bergegas maju dan menangkap Chu Yuhan. Tidak. Aku tidak mau ikut denganmu. Tolong. Tolong. Chu Yuhan meronta dan berteriak ketakutan, tetapi semua orang hanya menonton. Chu Yuhan, berhenti memanggilku seperti itu. Kau membuatku dipecat. Sekarang, pulanglah dengan patuh bersamaku, menikahlah, dan bekerjalah untuk menebus dosa-dosamu. Zhang Yao juga berkata dengan garang. Para penonton tidak tahan lagi. Dia ingin melangkah maju dan menghentikan Zhang Yao dan yang lainnya. Kami bukan lagi mahasiswa Universitas Jiangda, jadi urus saja urusanmu sendiri. Zhang Yao meraung. Sementara itu, Zhang Chuilan melihat Chu Yuhan memanggil tanpa henti. Dia melepas kaos kaki kuningnya dan memasukkannya ke mulut Chu Yuhan. Asap itu membuat Chu Yuhan pingsan. Kemudian sekelompok pekerja migran, Zhang Yao, dan Zhang Chuilan memasukkan Chu Yuhan ke dalam sebuah mobil van. Mereka langsung kembali ke desa pegunungan yang miskin. Chen Fan, di sisi lain, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia begitu takut kalau Chu Yuhan akan berhadapan dengannya di kelas lagi sehingga dia bahkan tidak berani pergi ke kelas. Kami langsung pergi ke perpustakaan. Perpustakaan Universitas Jiangnan memiliki koleksi buku terkaya di kota Jiangnan. Di lantai paling atas perpustakaan, bahkan terdapat banyak buku lama berjilid benang yang sudah tidak dicetak lagi beberapa dekade atau bahkan berabad-abad lalu. Buku-buku langka yang tidak lagi dicetak ini bahkan ditulis dalam bahasa Mandarin klasik. Lagi pula, buku ini hanya bisa dibaca dan tidak bisa dipinjam. Chen Fan pernah ke sini sebelumnya. Akan tetapi, karena buku-buku di sini semuanya berbahasa Mandarin klasik yang sulit dan tidak jelas, jadi dia tidak bisa memahaminya. Namun, setelah terikat dengan Jiang Yuchan, ia membangkitkan kemampuan berbahasanya. Penasaran?
Ia memutuskan untuk menguji fitur ini. Saat memasuki lantai atas, Chen Fan mencium aroma buku-buku tua yang usang. Buku-buku di sini semuanya buku tua, menguning, dengan sampul seperti benang. Chen Fan menemukan beberapa buku tulisan tangan di rak terakhir. Lalu mereka berjalan ke sebuah meja. Hampir tidak ada orang di lantai atas perpustakaan. Hanya beberapa profesor senior dari Fakultas Seni yang sesekali datang ke sini untuk mencari materi. Ini akhir pekan, dan tidak ada seorang pun orang di sini.